Pak, perkenalkan nama saya Rita Yohanis. Kedatangan saya untuk berbincang-bincang dan berwawancara tentang rumah tongkonan yang ada di atas ini. Contohnya, pertanyaan pertama, mengapa tongkonan perlu didirikan? Ya, rumah tongkonan ini perlu didirikan. Itu bertanda karena kita orang Toraja seharusnya punya tongkonan rumah Toraja. Mengapa rumah tongkonan ini tidak bisa dibangun sembarangan? Ya, rumah tongkonan adat Toraja tidak dibangun dengan sembarangan karena kalau dibangun rumah tongkonan adat Toraja seharusnya didukung oleh dua rambu, yaitu rambu Solo dan rambu Tuka. Ya, kalau sudah mau dibangun ada persetujuan dari semua rumpun keluarga. Kalau sudah mengadakan pesta rambu Solo tidak kurang lebih 7 ekor baru didirikan rumah tongkonan 2 lantai. Kalau rumah Toraja yang dibangun 3 peta atau 3 lantai, seharusnya itu rumah tongkonan dibangun 3 lantai, yaitu kita sudah ucapan syukur rambu Tuka, namanya Mak Buah. Dan kedua, rumah tongkonan adat Toraja dibangun, kita berpesta rambu Solo, contoh pengguran orang tua sekurang-kurangnya 24 ekor kerbau baru dibangun tongkonan rumah yang dibangun dengan beberapa tahun baru selesai diukir, dibangun pakai atap sampai ke atas. Ya. Mengapa atap rumah adat tongkonan dibuat menyerupai perahu? Adat tongkonan rumah Toraja dibangun seperti perahu karena waktu-waktu nenek kita, dari namanya yang mungkin dari orang suku daerah lain datang di Toraja, tinggal di Rantepao, di jembatan Rantepao itu ada di tengah-tengah sungai. Di situ ada perahu tinggal di situ, maka orang Toraja membuat kesimpulan, membuat rumah tongkonan Toraja menghadap ke utara. Mengapa suku Toraja menghias depan rumahnya menggunakan tanduk pedang seperti yang di sini? Ya, kalau di Toraja rumah tongkonan tidak sembarangan, diatur sedemikian tanduk kerbau ke atas yang bisa kita atur. Tanduk kerbau ke atas ini kalau kita sudah berpesta yang paling kurang dari bawah 7 ekor, 20, 24 sampai namanya itu sapu ramdanan atau namanya apa lagi, sapu ramdanan ke atas lagi ada yang satu namanya ya saya lupa, itu baru kita atur sampai ke atas ini seperti ini tanduk kerbau. Yang kedua yang mendukung, kalau ada namanya tabang dengan cendana di muka depan rumah baru bisa. Kalau orang Toraja, makanya tidak sembarangan tanduk kerbau seperti ini diatur sampai ke atas. Itu namanya
rumah ini namanya Rumah Sumpu di Langit. Ya, Banua Talu Basongona. Apa bagian rumah Tongkonan yang paling unik? Ya, yang bagian yang paling unik ini kalau di Toraja, namanya Rumah Toraja, kan tidak sembarangan Rumah Toraja dibangun, karena itu ada alat-alat atau benda-benda yang disimpan di dalam, namanya keris, emas, dan ukiran-ukirannya ada beberapa motif. Karena ukiran itu yang paling unik itu karena kita melihat satu ukiran itu mempunyai arti yang luas. Jadi rumah Tongkonan tidak sembarangan diukir, karena semua ukiran di atas ini mulai dari bawah sampai ke atas longanya kan mempunyai arti. Makanya kita orang Toraja tidak sembarangan untuk membangun rumah sampai diukir. Tahun berapa Tongkonan ini didirikan? Ini Tongkonan Rumah Toraja ini didirikan mulai tahun 1962 yang pertama. Yang keduanya yang sudah direnovasi rumah ini tahun 1985 dibangun Tongkonan ini. Berarti sudah lama ya Pak? Ya, sudah lama. Siapa nama pemilik rumah ini? Yang menjadi pemilik rumah yang pertama-tama membangun namanya Nek Tanga dengan Nek Bose. Itu yang pertama mendirikan sampai keturunan sudah 7 keturunan. Kalau boleh tahu apa fungsi dari rumah Tongkonan ini? Fungsinya rumah Tongkonan, Rumah Toraja itu fungsinya tempat pertemuan. Kalau ada sesuatu keperluan, baik kalau kita mengadakan rambu-rambu, rambu suka, rambu solo, acara pernikahan, dan ucapan-ucapan syukur yang lainnya, itu adalah tempat perlindungan atau tempat persekutuan, mengadakan rapat-rapat dalam keluarga sesuatu yang diperlukan. Dan yang terakhir Pak, kalau boleh tahu Bapak ini pekerjaannya apa ya? Pekerjaan saya, nama saya Ishak Sama atau Dinggua, Pendeta Ishak Sama atau Dinggua STH. Pekerjaan saya pendeta, yang kedua tukang kayu, tukang ukiran, tokoh masyarakat, tokoh agama. Berarti Bapak juga pengukir Rumah Toraja ya? Iya. Terima kasih Pak untuk partisipasinya.